Oke, kita sambut narasumber kita, Ibu Wulan. Selamat malam, Ibu. Selamat malam, Pak. Iya. Apa kabar, Sap Ibu Wulan? nah, kenapa, Pak? Apa kabar, Bu? Baik. Ya, suaranya kecil sekali, Ibu Wulan. Baik, Pak. Ya, puji Tuhan. Ya, terima kasih Ibu Wulan sudah hadir dan pada malam hari ini Ibu akan bersaksi tentang kebaikan Tuhan dan teman-teman yang sudah menyaksikan tetap stay tune supaya apa yang luar biasa yang telah dikerjakan Tuhan di dalam kehidupan Ibu Wulan bisa menjadi berkat buat kita semua, buat teman-teman yang ada di dalam link ini. Oke, kita waktu dan tempat saya serahkan kepada Ibu untuk menyampaikan kesaksian, tentu dimulai dari latar belakang dulu. Silakan Ibu Wulan. Ya, terima kasih. Salam semuanya. Nama saya Sri Wulandari. Umur saya 62 tahun, asli Jawa Timur. Saya dari kecil memang Muslim. Yang saya jalanin sampai berumah tangga ini, saya pikir kok nggak ada kemajuan gitu, nggak ada perubahan, dan yang yang saya jalanin ini kok gimana ya, nggak ada ketenangan sampai saya hidup sendiri sama cucu 4 tahun, nggak ada inian. Saya pindah ke sebelah nih ya, kira-kira 6 bulanan. Terus ya sedikit-sedikit juga kok ada sukacita, terus berkat juga ada karena saya juga ikut diaken. Saya hidup berdua sama cucu. Saya apa aja sekarang saya jalanin. Ikut masak diaken. Ya cuci gosok apapun saya lakonin. Tapi yang saya jalanin ini kok beda sama yang sudah itu gitu. Bahwa saya pikir saya ngaji, sholat, tapi saya nggak ngerti, sama sekali nggak ngerti artinya apa, dalamnya apa, tujuannya kemana, saya nggak tahu. Terus dalam hati saya, kok saya jalanin tapi saya nggak ngerti artinya, terus menujunya kemana, ragu-ragu. Akhirnya ada teman saya yang ngajak gini, kamu gini. Nah, saya 6 bulan yang lalu itu saya udah masuk ke sini. Tapi puji Tuhan, selalu ya sukacita. Ya beda lah sama yang kemarin itu. Yang berapa tahun yang lalu itu udah beda banget. Sekarang saya ya sehat, yang tadinya juga aduh saya udah pasrah tadinya. Sakit, punya penyakit, asma gula apa aja. Tapi pas saya kesini, puji Tuhan, sampai sekarang saya sehat, bisa ngasih makan cucu, jajannya apa, walaupun sedikit tapi puji Tuhan dapet gitu. Sedikit mujizat ada, pemasukan ada, kamu harus gini-gini. Memang setelah 6 bulan yang saya jalanin itu, hati saya, oh ini tempat saya.
ini yang saya ikuti, yang sebenar-benarnya. Saya dalam hati berjanji, saya tidak akan berubah lagi sampai saya jadi, sekarang ini kan saya jadi pengikut anak Tuhan, anak Yesus. Walaupun saya udah seumur ini, mungkin saya belum terlambat, mudah-mudahan saya yakin belum terlambat untuk mengikuti Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Terus setelah itu memang sih pokoknya jauh deh saya ngikutin sekarang. Saya sekarang mantep hati saya, benar-benar nyata yang saya jalani ini itu benar-benar mantep yang udah saya jalanin. Semuanya walaupun sedikit udah saya rasain sukacitanya. Gitu. Ya, saya yakin sih. Saya cuman apa ya? Minta sehat aja karena saya ada cucu yang harus saya ini. Iya, dulu saya pernah saya baru-baru ini saya juga ini sama ya nama kita bertetangga apa udah rame tuh saya dibilang apa kapir lah apalah inilah itulah sampai mau ribut tapi saya biarin aja saya yakin kok mulai 6 bulan yang lalu Tuhan beserta kita Tuhan Yesus selalu ada di sini itu yang saya percaya sampai sekarang umur saya udah 62 tapi saya masih gimana bisa ngurus cucu yang 4 tahun yang gak ada siapa-siapa saya cuma berdua itu terus saya masuk ke sini keluarga saya udah gak ngakuin gak ada yang ngakuin saya ngontrak sendiri apa sendiri sama cucu katanya udah gak diaku lah di keluarga tapi gak apa-apa saya tetap saya ngikut Tuhan Yesus. Saya udah 100% udah saya percaya sama Tuhan. Saya udah nggak bisa ini lagi karena ada perubahan yang saya jalanin ini. Sampai sekarang pun saya sama keluarga enggak ditanya, enggak apa atau main ke rumah, enggak. Tuh. Itulah pilihan saya yang tepat cuman ini saya yakin itu Tuhan beserta saya terus jaga saya terus soalnya yang udah saya rasain juga udah ada di hati saya nggak akan berubah sampai kapanpun dan sampai cucu saya juga saya ajarin cuman memang cucu saya belum dibaptis baru mau saya yakin itu terus saya sekarang juga temen udah pada nggak ada katanya saya kafir nggak ada yang nemenin nggak apa-apa itu resiko saya tapi hiburan ada suka ada karena saya bantuin masak di Aken tuh ya pekerjaan apa aja yang penting Tuhan memberkati udah itu aja ya cuman segitu sih ini nyata saya kisah nyata saya yang tidak direkayasa nyata dari kecil ya biasalah muslim tapi nggak ada kemajuan ya udah saya sampai sekarang ini ya udah saya rasain sekarang saya suka cita gitu ya habis mau bagaimana lagi emang saya udah satu pilihan dan tidak pernah berubah cuman Tuhan Yesus yang saya ikuti
Haleluya. Ya, Iya, luar biasa. Puji Tuhan, Ibu Wulan bagaimana mengalami kasih Tuhan. Jadi seperti yang saya selalu katakan bahwa percaya Tuhan Yesus itu bukan hanya membaca sebuah buku, tapi percaya kepada Tuhan Yesus itu harus dialami. Karena memang penting sekali untuk dialami. Jadi bagaimana kita bisa percaya kalau kita tidak mengalami? Jadi apa yang terjadi dengan Ibu Wulan ini adalah satu pengalaman yang nyata bagaimana beliau setelah berpindah keyakinan, meninggalkan iman yang lama, beliau menemukan sukacita. Ada perbedaan ya, ada satu damai yang kuat di dalam hatinya. Dan tentunya disertai dengan mujizat-mujizat yang dialami. Sebab kalau tidak mengalami mujizat, bagaimana Ibu Wulan bisa percaya bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan. Nah, pada malam hari ini saya berharap teman-teman bisa dikuatkan dan juga yang belum kenal Tuhan, yang belum percaya Tuhan, atau mungkin yang masih di persimpangan, bisa juga mengalami hal yang sama asal Anda mau buka hati karena penting sekali kalau dia Tuhan yang benar maka dia akan membuktikannya di dalam hidupmu dan Anda bisa merasakan bahwa hidupmu akan berbeda karena ada sukacita, ada damai sejahtera yang tidak bisa direkayasa oleh siapapun. Dan itu hanya bisa dirasakan apabila Tuhan hadir di dalam hidup kita. Nah, Ibu Wulan, saya sedikit punya pertanyaan kepada Ibu. iya. Setelah Ibu ikut Tuhan Yesus, kira-kira tantangan apa saja yang Ibu hadapi? Misalnya dari keluarga atau dari teman-teman atau dari pihak-pihak yang lain, apakah Ibu mengalami hal seperti itu atau bagaimana, Bu? Iya, mengalami, Pak. Saya sudah dibuang di keluarga. Saya udah nggak punya siapa-siapa. Cuman saya hidup sama cucu saya. Saya udah nggak diakuin sama keluarga. Kedua, teman saya udah menjauh. Dibilang saya kafir. Dibilang udahlah, pokoknya kode jauh. Tapi masih karena Tuhan Yesus ngasih jalan, akhirnya saya ketemu yang berdiaken, saya diajak masak, bersatu di situ, itu yang menambah saya, tambah sukacitanya tambah, damainya ada, kekeluargaan, itu Pak. Iya, jadi walaupun Ibu mengalami tantangan, tidak diakui keluarga, atau mungkin ada pihak-pihak yang lain yang membenci Ibu atau tidak suka kepada Ibu, namun Ibu Wulan tetap mau mengikut Tuhan ya? Iya, saya tidak pernah berubah, saya akan selalu mengikuti Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Amin. Ya, puji Tuhan. Jadi Ibu bisa cerita sedikit apa yang membuat Ibu begitu yakin bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan? Dari mana Ibu bisa menjadi begitu yakin bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan? Ya, Tuhan Yesus itu Tuhan yang menebus semua dosa manusia, itu saya percaya. Terus dia untuk pengadilan kita terakhir aja Nabi Isa. Itu saya yang percaya ya, dari YouTube ini itu akhirnya saya kan bisa mengartikan, jadi tahu juga artinya bahwa Tuhan Yesus itu bisa menghidupkan orang yang sudah mati, penyakit langsung ini sembuh. Amin. Itu yakin saya, itu emang Tuhan Yesus satu-satunya Tuhan. Amin. Iya. Coba sebelum saya ke sini jauh berbeda. Dulu yang ada
lesu, pikiran kayak stres lah gitu. Tapi puji Tuhan sekarang saya udah ada kedamaian, sukacita, sama teman-teman yang baru, diajak diaken, diajak ya sukacita di keluarga itulah. Jadi saya udah nggak peduli sama yang, tetap saya tidak berubah. Hanya satu, Tuhan Yesus. Gitu. Haleluya. Ya, gitu Pak. Ibu, selama ikut Tuhan Yesus, tentunya pasti banyak mengalami mujizat. Kira-kira Ibu bisa ceritakan mujizat-mujizat apa saja yang pernah Ibu alami di dalam hidup ini? 1-2 saja, Bu. Kira-kira mujizatnya apa saja yang Ibu bisa ceritakan kepada teman-teman sebagai bukti bahwa bahwa Ibu tidak salah mempercayai Tuhan karena Tuhan Yesus itu adalah pembuat mujizat. Silakan Ibu. Iya. Iya, saya dapat mujizat dari Tuhan itu. Pernah mujizat dari Tuhan. Walaupun sedikit tapi ada mujizat. Ya sepertinya yang tadinya saya terpuruk bisa langsung bangkit secara tidak sadar. Oh iya, lama-lama kok yang saya ikutin ini enak gitu, nggak kayak yang udah ya selalu terpuruk, stres. Berarti kan mujizat datang dari Tuhan Yesus untuk kita, untuk saya nih yang sendiri cuman hidup sama cucu. Tuhan kayaknya nih emang bener apa enggak ya, selalu ngikutin aja, kebayang, ngikutin terus. Kayaknya saya bener-bener dijaga. Tuh mujizat dari Tuhan. Gitu, Pak. Iya, luar biasa ya. Jadi teman-teman, bagaimana Ibu Wulan ini, jadi di samping sukacita, damai, dan ada satu rasa di dalam hati yang tidak bisa dipungkiri atau tidak bisa disangka karena itu dialami langsung oleh beliau. Jadi ada damai, ada sukacita yang berbeda apa yang dialami oleh Ibu Wulan dengan sebelum dia mengenal Tuhan Yesus. Nah, inilah sebuah kesaksian bagaimana dia sekarang menjadi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dan juga mengalami mujizat-mujizat. Memang perlu sekali untuk kita mengalami hal-hal yang berkaitan dengan yang kita sembah. Karena seperti yang saya berulang-ulang katakan bahwa Tuhan itu gampang untuk dikenali atau gampang untuk dipahami, ya, karena dari hakikatnya saja kita bisa berjumpa dengan Tuhan yang benar. Karena Tuhan yang benar itu yang pertama dia maha baik, dia maha kasih, dia maha sempurna, dia sangat mengasihi manusia. Makanya saya katakan bahwa Tuhan Yesus itu tidak sekelas manusia, tidak sekelas nabi ataupun tidak sekelas rasul. Karena kalau dia hanya sekelas nabi berarti dia hanya manusia yang memiliki jawatan nabi. Tapi kalau Tuhan Yesus, Tuhan yang menciptakan manusia dan kuasanya yang begitu besar sehingga dia menjadi manusia. Dia bisa menjadi apa saja karena dia bisa membuat segala sesuatu menjadi mungkin. Dan kenapa dia menjadi manusia? Karena dia mengasihi manusia. Dia ingin supaya manusia masuk surga, dia ingin ada di antara manusia untuk membebaskan manusia dari tangan setan. Nah, inilah yang terjadi dengan kehidupan Ibu Wulan, bagaimana luar biasa karya Tuhan di dalam kehidupannya. Nah, kira-kira komitmen apa yang Ibu bisa berikan kepada Tuhan, karena ikut Tuhan itu tidak mudah, Ibu. Bisa muncul
tantangan yang lebih berat, atau salib kita harus pikul, ya. Bahkan mungkin ikut Tuhan Yesus bisa satu ketika kita harus berkorban nyawa, artinya karena dunia tidak bisa menerima kita, dunia membenci kita, maka dunia akan memakai orang-orang yang dengan kebencian yang luar biasa, mereka akan menganiaya kita, mereka akan melakukan hal-hal yang kita tidak inginkan. Kira-kira komitmen apa yang Ibu bisa berikan kepada Tuhan kalau seandainya tekanan atau aniaya itu terjadi di dalam hidup Ibu? Apakah Ibu akan mundur dari Tuhan atau Ibu tetap ikut Tuhan Yesus? Bagaimana Ibu Wulan? Saya tetap ngikut Tuhan Yesus dan tidak pernah berubah. Walaupun apa yang terjadi sampai saya pun mati, itu saya yakin nggak bakalan berubah saya. Udah tentram di sini hati saya. Luar biasa ya. Berubah. Tidak pernah berubah Tuhan Yesus. Seperti saya tidak pernah berubah pengikut Tuhan Yesus sampai selama-lamanya. Iya, berarti Tuhan Yesus itu harga mati ya, Bu? Kenapa? Berarti ikut Tuhan Yesus itu sudah harga mati ya, tidak bisa ditawar lagi ya? Tidak bisa tawar lagi, Pak. Haleluya. Ya, jadi teman-teman memang beginilah orang yang mengalami Tuhan itu berbeda. Artinya dari pengalaman hidup yang dirasakan membuat seseorang mampu berkata bahwa Tuhan Yesus itu harga mati. Tidak bisa ditawar oleh apapun, sekalipun itu aniaya, sekalipun itu mungkin kesenangan, harta kekayaan, jabatan, ataupun hal-hal lain, tidak bisa mempengaruhi bagi orang yang mengalami Tuhan. Karena apa? Karena kami merasakannya secara langsung, ya. Jadi tawaran apapun dari manusia, tawaran apapun dari dunia, atau tekanan apapun yang ada di dalam dunia tidak akan membuat orang yang sudah berjumpa dengan Tuhan lantas mundur dari Tuhan Yesus. Luar biasa sekali ya. Dan Ibu kira-kira selama ikut Tuhan ada hal apa yang paling berkesan atau mungkin firman yang Ibu pernah dengar ya? Firman apa yang paling menguatkan Ibu, yang paling membuat Ibu teguh kepada Tuhan Yesus? Ada yang Ibu mau bagikan kira-kira firman apa yang Ibu pernah dengar? Nah, cuman sedikit saya dengar itu bahwa hari pengadilan terakhir itu cuman Tuhan Yesus, Nabi Isa yang ngadilin. Cuman itu yang ada di otaknya. Makanya saya 100% jadi nggak bakalan berubah kemana-mana. Gitu, Pak. Iya. Jadi itulah keyakinan daripada Ibu Wulan. Bagaimana bahwa yang akan datang untuk menghakimi dunia itu adalah Tuhan Yesus. Kenapa dia menjadi hakim? Karena dia yang mulia. Makanya coba perhatikan teman-teman. Kalau di pengadilan itu, hakim itu selalu dipanggil yang mulia. Karena apa? Karena keputusannya. Keputusannya bisa menentukan manusia masuk neraka atau masuk surga. Dan kenapa dia menjadi hakim? Karena dia maha tahu. Dia tahu jalan hidupmu. Jadi dia kenapa ditempatkan sebagai hakim? Karena dia tahu perkara, jalan perkaranya. Dia pelajari, dia analisa, dia ini. Itu kalau di dunia. Tapi kalau Tuhan dia tidak perlu pelajari karena semua aktivitas kegiatan manusia itu terekam sangat sempurna di surga. Jadi tidak ada orang yang bisa berdalil karena semuanya
di mata Tuhan itu telanjang, terbuka, ya. Jadi Tuhan tahu apa yang Anda lakukan. Anda ada di toilet, Anda lagi lakukan apa, pikiran kotor atau pikiran cabul, atau mungkin Anda lagi bersama dengan seseorang, lagi berselingkuh, berzina, itu Tuhan tahu semua. Makanya Dialah hakim. Dialah yang memutuskan Anda benar atau salah, Dialah yang memutuskan. Karena Dia tahu. Kenapa Dia menjadi hakim? Karena Dia Tuhan. Dia Maha Kuasa, ya. Itulah kesaksian daripada Ibu Wulan yang luar biasa, sekalipun usia tidak muda lagi, karena Ibu Wulan sekarang sudah tergolong usia senja, sudah di atas 60-an. Jadi bagaimana pengalaman yang polos yang dialami, dirasakan, mujizat kuasa Tuhan yang begitu luar biasa telah terjadi di dalam kehidupan Ibu Wulan. Oleh sebab itu teman-teman, bagi Anda yang belum kenal Tuhan Yesus, ya pelajarilah, selidikilah, belajarlah tentang sejarah, belajarlah tentang kebenaran, dan saya berdoa, kasih karunia Tuhan menjamah kehidupanmu, supaya keselamatan itu bisa menjadi milikmu. Di dalam Tuhan Yesus kita memanggil Tuhan itu dengan sebutan Bapa, ya. Tapi banyak orang salah mengerti, orang pikir kalau Tuhan disebut Bapa, kita disebut anak Tuhan. Maka ada orang yang agak stres, dia berkata di mana bidannya, ya. Nah, teman-teman, itu pikiran yang memang logika-logika mampet. Tapi bagi orang yang sudah diterangi Roh Kudus, bicara tentang Bapa dengan anak, kenapa manusia disebut anak Tuhan? Kenapa Tuhan itu disebut Bapa? Karena benihnya itu berasal dari Tuhan, ya. Kenapa anak saya disebut anak saya? Ya, karena benihnya berasal dari saya, bukan karena seksualitasnya. Jadi disebut anak saya karena benihnya dari saya. Nah, kita semua tahu bahwa kita ini manusia, semuanya benihnya itu berasal dari Tuhan. Dari Dialah kita jadi, dari Dialah kita ada. Orang tua hanya menikmati kesenangan saja, ya. Kita benihnya bukan berasal dari orang tua, dari Tuhan. Orang tua itu hanya menikmati kesenangan, ya maaf ya, hanya goyang-goyang kenikmatan aja orang tua. Tidak ada satupun orang tua yang bisa memberikan benih untuk menjadikan manusia baru. Itu semua berasal dari Tuhan. Nah, kenapa kita disebut anak Tuhan? Karena semua benihnya berasal dari Dia. Jadi hanya orang-orang yang punya pikiran kotor, hanya orang-orang yang tidak mengerti tentang Tuhan, yang selalu mengatakan, "Wih, masa ada anak Tuhan? Masa ada anak Tuhan? Tuhan tidak diperanakan." Nah, inilah yang perlu kita sama-sama untuk pelajari, apalagi ini untuk tentang iman kita, untuk tentang keselamatan kita, supaya jangan sampai kita salah di dalam iman kita, dan akhirnya kita tidak bisa masuk ke surga. Kalau kita menyebut Dia Bapa, artinya Tuhan Yesus berkata di dalam Yohanes 14 ayat 2, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Ya, di rumah Bapa. Makanya kita yang percaya kepada Tuhan Yesus dengan begitu jelas dan begitu pasti, dengan begitu yakin, kalau kita meninggalkan dunia ini, kita pulang ke rumah Bapa. Sama saya berikan analogi sedikit, kalau dulu ya, atau sekarang juga masih sama, misalnya Anda punya anak yang masih bersekolah, kalau mereka sudah selesai belajar di sekolah, mereka akan pulang ke rumah bapaknya, ya. Karena apa? Karena disitulah orang tuanya. Nah, kalau Anda tidak menganggap bahwa Tuhan itu sebagai Bapamu, maka Anda tidak mungkin bisa pulang ke surga. Karena hanya orang yang mempunyai hubungan antara anak dengan Bapa, itulah gambaran yang begitu sempurna bahwa kita begitu dekat dengan Tuhan dan kita punya akses untuk pulang ke rumah Bapa kita karena kita itu anak Tuhan. Tapi bagi Anda yang tidak mengakui bahwa Anda adalah anak Tuhan, yaitu urusanmu sendiri. Resikomu ditanggung sendiri karena Anda menolak kasih karunia Tuhan. Oke, terima kasih buat Ibu Wulan dan terima kasih buat semua teman-teman yang sudah menyaksikan acara ini. Dan bagi teman-teman yang mau mendukung Ibu Wulan, boleh silakan
di layar deskripsi nanti kami akan cantumkan ya untuk bisa memberikan dukungan. Oke, terima kasih buat semuanya. Tuhan Yesus mengasihi kita semua, Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan kita akan berjumpa di program selanjutnya, dan salam kemenangan. Amin.